Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Neni Kartikasari, guru PKN di SMP Negeri 6 Simpenan 1 Atap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2015-0048-0083 atau dengan NIM 2009-2348. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 6 Simpenan 1 Atap untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pendidikan Pancasila atau PKN. Masih ingat materi yang lalu tentang apa? Materi yang lalu adalah tentang apa itu norma? Apa itu norma? Larangan naon? Peraturan. Ada lagi yang mau menambahkan? Norma itu apa? Davino mau menambahkan? Norma itu apa? Ini, Desti? Norma itu aturan
video. Ikutin. Indonesia adalah negara yang sangat luas, terdiri dari banyaknya negara yang berbatasan dengan daratan dan lautan kita. Sebagai salah satu negara kepulauan, ada berbagai negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia baik dari sisi darat maupun laut. Berikut 10 negara yang berbatasan dengan daratan dan lautan Indonesia. 1. Malaysia. Negara yang berbatasan dengan daratan Indonesia yang pertama adalah Malaysia. Negara yang dikenal sebagai saudara serumpun ini memiliki batas negara yang sangat berdekatan dengan Indonesia, khususnya di Malaysia Timur yakni Sarawak dan Sabah. Dalam 2. Papua Nugini. Negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia yang kedua adalah Papua Nugini yang berbatasan langsung di darat Papua. Batas wilayah Provinsi Papua dan Papua Nugini berada di titik pos lintas batas negara Sota, pos lintas batas negara Liberton, dan pos lintas batas negara Sko yang berada di Jayapura, Bukit dan Merauke. 10. Australia. Terakhir, negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia adalah Australia. Berada di wilayah selatan dunia, Australia juga merupakan salah satu negara yang berbatasan dengan Laut Indonesia yang berbatasan maritim dengan Papua Nugini, Laut Arafuru, Laut Timor dan Samudera Hindia. Indonesia dan Australia ada pada kepemilikan batas laut dan zona ekonomi eksklusif. Itulah beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia baik melalui tanah dan lautan yang saling menguntungkan, baik di wilayah ASEAN maupun Oseania. Setelah melihat tayangan video, ada apa di balik video tersebut? Ada wilayah, ada apa lagi? Ada batas. Apa itu batas-batas? Apa itu batas-batas? Batas itu adalah ciri, ya. Kamu punya rumah, rumahmu ada batasnya tidak? Ada. Rumahmu sebelah kanan berbatasan dengan apa? Di sebelah kiri berbatasan dengan apa? Kemudian di depan ada batasan di depan? Belakang? Itu rumah, apalagi sebuah negara. Jadi negara tentu saja memiliki batas. Sebelum masuk ke yang lain, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit mengenai batas-batas negara kesatuan. Tadi ada pengertian wilayah. Kamu menjelaskan, menyebutkan bahwa wilayah itu adalah tempat atau apa, daerah. Nih, dengerin sebentar ya. Pengertian wilayah. Berdirinya sebuah negara dipengaruhi oleh 4 unsur, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah, serta pengakuan dari negara lain. Memiliki wilayah jelas merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Jadi negara kalau tidak punya wilayah, itu tidak akan dinamakan negara. Ya, syarat ada negara itu punya wilayah. Batas wilayah tadi sama seperti disebutkan, dilihat di tayangan video. Batas wilayah sudah disebutkan negara-negara. Jadi akan diperjelas lagi. Batas wilayah Indonesia. Yang pertama itu ada India. Nah, batas wilayah ini ada berupa daratan, laut, dan udara. Batas terbesar itu 3 pulau dan 4 provinsi, juga 15 kabupaten. Yang pertama ada negara tadi yang dilihat, negara apa saja? Ada negara Malaysia, kemudian Timor Leste, apalagi India, Thailand, Filipina, Singapura. Ada 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia. Nah, ini batas wilayah ini berupa pulau-pulau terluar. Jumlahnya kurang lebih ada 92, termasuk pulau-pulau yang tadi ditayangkan di dalam. Sekarang Ibu punya lembar kerja yang harus kamu kerjakan. Lembar kerjanya, silakan. Lembar kerjanya ini adalah kamu memilih nama-nama negara, kemudian dituliskan di dalam kolom-kolom atau kotak-kotak dan dituliskan mengapa ada penentuan batas wilayah. Jangan lupa setelah dikerjakan presentasi ke depan 2 orang atau 1 orang.
penjelasan KPD-nya. Bisa dimulai? Silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita hari ini. Silakan pertanyaannya. Negara-negara yang berbatasan dengan negara Indonesia, satu Australia, dua Thailand, tiga Malaysia, empat Filipina, lima India, enam Vietnam, delapan Singapura. Seberapa pentingkah penentuan batas wilayah pada suatu negara? Sangat penting karena untuk melaksanakan hak dan kewajiban negara baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Kewajiban negara yang satu terhadap negara yang lain, begitu maksudnya menurutnya. Silakan untuk kembali ke kamu. Sudah ya, presentasi kedua. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan seberapa pentingkah penentuan batas wilayah pada suatu negara. Batas wilayah sangat penting karena menggambarkan seberapa besarnya wilayah yang harus dijaga dan menjadi kedaulatan sebuah negara. Nah, penting karena untuk menjaga kedaulatan. Tepuk tangan. Kita lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil menurut kelompok kalian seberapa pentingkah penentuan batas wilayah pada suatu negara. Batas-batas wilayah negara sangat menentukan pelaksanaan hak dan kewajiban negara yang baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Silakan dulu. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa pentingkah penentuan batas wilayah pada suatu negara? Jawabannya? Penting karena negara Indonesia harus memiliki perbatasan dengan negara lain. Karena jika tidak, banyak kawasan-kawasan di negara Indonesia yang diakui oleh negara lain. Tepuk tangan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan seberapa pentingkah penentuan batas wilayah pada suatu negara. Tentunya sangat penting karena menentukan batas wilayah dilakukan untuk menentukan batas kedaulatan sebuah negara, membantu menentukan pemanfaatan sumber daya, menentukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, memberi batasan tentang hak-hak berdaulat serta wilayah negara. Baik, sudah jelas ya. Jadi tadi sudah dibahas ya kelompok mengapa batas negara itu sangat penting. Kelompok 1 tadi menjawab untuk ada hak dan kewajiban. Biar hak sebagai warga negara sebagai negara tersebut tidak di kewajiban hak kewajibannya itu tidak disalahgunakan. Kemudian kelompok 4 juga menjawab kalau tidak ada batasan ditaklukkan akan diakui oleh negara lain. Sekarang dilengkapi lagi dengan kelompok 5 jawaban mengapa harus ada batas wilayah. Karena memang supaya sumber daya alam kita semakin erat gitu, maksudnya erat itu diakui oleh negara kita.
baik itu budaya maupun segala sesuatu yang memang sudah melekat dengan negara. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Coba sekarang tadi sudah selesai menjawab 10 nama negara. Coba kita sebutkan lagi. 10 nama negara. 1. Malaysia. 2. Filipina. 3. 4. Filipina. 5. Singapura. 6. India. 7. Thailand. 8. Vietnam. 9. Laos. 10. Australia. Panggilan kembali. Ini KPD-nya yang nanti selain jawaban-jawaban kaminya ya. Kalau untuk presentasinya sudah selesai. Baik. Nah, setelah pengajaran KPD, kita lanjutkan dengan bermain game. Ada yang suka game? Game itu apa? Permainan. Kita bermain. Bermain apa? Kamu di rumah juga bermain apa? Kita bermain game. Kalau di sekolah kita bermain game? Apa di sekolah? Silakan tunjuk oleh kelompok masing-masing siapa yang mau ke depan. Kelompok 3 siapa yang di depan yang mau bermain game? Silakan berdiri. Kelompok 4 silakan berdiri. Kelompok 2 silakan berdiri. 2 orang. Juga ini berdiri 2 orang. Sini. Ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke sini. Hari ini kita bermain game. Nama gamenya adalah game cerdas cermat. Aturan mainnya adalah kamu menjawab pertanyaan rebutan. Nah, ini pertanyaannya ada 10. Ya, rebutan. Kalau yang sudah tahu jawabannya berarti angkat tangan untuk menjawab. Penonton hanya menonton, tidak mengganggu jawaban juga, hanya menyemangat. Paham ya? Bisa dimulai? Baik. Soal yang pertama. Soal yang pertama. Ini pertanyaan ini berhubungan dengan yang tadi di video, berhubungan dengan yang tadi ceramah yang Ibu Imamir bicarakan, juga berhubungan dengan LKPD yang kamu buat. Pertanyaan yang pertama. 1. Soal yang pertama. Berdirinya sebuah negara dipengaruhi oleh 4 unsur penting, yaitu kecuali berarti yang bukan. Tadi Ibu di penjelasan di pemaparan menyebutkan bahwa ada 4 unsur di dalam berdirinya sebuah negara. Di antaranya adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintah, dan lain sebagainya. Ini berarti yang bukan. Diulangi. Berdirinya sebuah negara dipengaruhi oleh 4 unsur penting, yaitu kecuali A. Adanya rakyat, B. Adanya pemerintah, C. Adanya wilayah, D. Adanya sungai. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2 yang menjawab silakan. Apa jawabannya? Adanya sungai. Benar. Tepuk tangan. Garis yang melingkar yang menunjukkan membelah dunia menjadi belahan utara dan selatan disebut A. Garis kehidupan, B. Garis khatulistiwa, C. Garis tengah, D. Garis hukum. Jawabannya B. Garis khatulistiwa. Benar. Lagi. Nomor 2. Suatu zona yang difungsikan menurut jenis dan kehususan suatu area yang saling berhubungan satu sama lain disebut A. Daerah, B. Wilayah, C. Geografis, D. Ekonomis. Jawabannya
4 provinsi dan titik-titik kabupaten. Jadi ada lain pun disebutkan di pemaparan. A 17, B 16, C 15, D 18. Kelompok 3? Kelompok 3 C 15. Tepuk tangan, benar. Terakhir. Negara yang tidak berbatasan dengan Indonesia. Tidak berbatasan dengan Indonesia. Ada 10 yang berbatasan dengan Indonesia. Yang ini yang soal nomor 10 adalah tidak berbatasan dengan Indonesia. A. Filipina, B. India, C. Palestina, D. Malaysia. Ya, benar. Benar. Jauh sudah berbatasan dengan kita. Nomor A yang berada Filipina itu jelas berbatasan. Kemudian India jelas berbatasan. Malaysia juga jelas. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan kembali ke meja masing-masing. Kelompok 1 menjawab 3 kali. Kelompok 2 menjawab 2 kali. Kelompok 3 menjawab 2 kali. Kelompok 4 menjawab 2 kali. Kelompok 5 menjawab 1 kali. Apa ya? Yang paling menjawab kelompok berapa? Tadi kemenangnya kelompok 1. Ibu berikan reward hadiah yang paling dulu. Silakan bukan. Ini setengah. Nah, ini diberikan ke kelompok 1. Tangan semuanya saja. Baik, sekarang diberikan dulu konten. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama, beri nama. Selesai? Yakin dengan jawabannya? Baik. Tadi setelah melihat tayangan video, kemudian mendengarkan pemaparan dari ibu yang mengasihkan, kemudian mengerjakan LKPD, juga kita bermain games tentang cerdas cermat. Sekarang kita buat kesimpulan tentang materi kita hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia itu ada 10. Tadi yang tadi disebutkan oleh kalian terus-terusan di dalam KPD, kemudian yang selalu diutarakan terus-menerus. Yang pertama ada Malaysia, Thailand, India, Timor Leste, Papua Nugini, Filipina, Palau. Ada yang mau disebutkan? Dan Vietnam. Ada 10. Kemudian wilayah
supaya yang saling berhubungan satu sama lain. Ini berhubungan ya. Nah, terakhir adalah pemahaman apa setelah belajar satu hari ini? Pemahaman apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi wilayah ini? Apa yang kalian ketahui setelah mempelajari wilayah ini? Berarti tahu bahwa adanya batas-batas wilayah. Apalagi satu lagi? Setelah mempelajari wilayah ini, selain tahu batas wilayah, tahu apa lagi? Tahu bahwa batas wilayah itu sangat penting. Kemudian perilaku apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Perilaku apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Adalah perilaku supaya kita tidak kalau bahasa Sundanya